bergandengan tangan, sehati sejiwa, song-song masa depan. Salam guru penggerak, berinovasi dalam berkarya. Salam guru penggerak, kita ciptakan merdeka belajar. Salam guru penggerak, agen perubahan dalam pendidikan. Salam guru penggerak, lahirkan profil pelajar Pancasila. Salam guru penggerak, salam untuk semua. Majukan pendidikan kita, maju bersama. Mari berbagi cerita untuk masa depan bangsa. Program guru penggerak, ayo kita sukseskan. Selalu bersama, bergandengan tangan, sehati sejiwa, sosok masa depan. Salam guru penggerak, berinovasi dalam berkarya. Salam guru penggerak, kita ciptakan merdeka belajar. Salam guru penggerak, agen perubahan dalam pendidikan. Salam guru penggerak, lahirkan profil pelajar Pancasila. Salam guru penggerak, berinovasi dalam berkarya. Salam guru penggerak, kita ciptakan merdeka belajar. Salam guru penggerak, agen perubahan dalam pendidikan. Salam guru penggerak, lahirkan profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa salawat serta keselamatan biar selalu diserahkan kepada Rasulullah junjungan dan pemimpin kita Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya dan keluarganya. Adapun kegiatan ini, Bapak Ibu guru, saya kumpulkan di sini bahwa untuk kegiatan pembimbingan yang telah dihadapi oleh Pak Febri, guru kita, seorang guru penggerak, insya Allah lulus nanti guru penggerak, ya, yang angkatan kelima ya. Ini angkatan ketujuh. Untuk berbagi budaya positif di sekolah. Bagaimana sih arahnya berbagi budaya positif di sekolah itu, dan apa saja yang didapatkan Pak Febri di pelatihan guru penggerak. Jadi sebentar Bapak Ibu guru, saya harapkan bisa mendengarkan dan memberikan masukan. Apakah kita sharing saja ya Bapak Ibu ya, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita ini. Kegiatan kita ini adalah IHT, ya, in-house training. Kenapa? Karena kita ini adalah sharing saja. Dan pembimbing kita adalah guru kita juga. Dan ini adalah termasuk di dalam 18 revolusi pendidikan. Ya, satu sekolah itu harus ada 2 guru super inovator, inovasi. Jadi inilah semoga Pak Febri ini sebagai cikal bakal di SD Gunung Sari 2 ini menjadi inovator guru-guru yang ke depannya bisa membantu sekolah untuk maju. Tema kita budaya positif di sekolah kita, bagaimana budaya positif itu dikembangkan, nanti akan lebih dijelaskan oleh Pak Febri. Alhamdulillah. Saya untuk mempercepat waktu, saya silakan Pak Febri untuk menjelaskan apa sih budaya positif itu. Silakan Pak Febri. Kita ciptakan merdeka belajar. Salam
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Kepala UPTS dan Gunung Sari 2, dalam hal ini Bapak Wahyudi SPD yang saya hormati, rekan-rekan tenaga pendidik dan guru UPTS dan SDN Gunung Sari 2 yang sangat saya banggakan. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya pada hari ini untuk berbagi tentang budaya positif yang saya dapatkan selama mengikuti pelatihan guru penggerak Angkatan 7 Kota Makassar yang baru berjalan kurang lebih 2 bulan. Yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwasanya di dalam pelatihan guru penggerak yang saya ikuti itu kita dituntut untuk menyelesaikan 3 modul, di mana di setiap modul itu memiliki 4 atau 3 submodul di dalamnya. Modul 1 misalnya terdiri dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Begitu juga modul 2 terdiri dari 3 submodul dan modul 3 terdiri dari 4 submodul. Alhamdulillah kami Angkatan 7 sudah menyelesaikan 1 modul, yaitu modul 1, mulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4. Nah, apa yang saya dapatkan selama menyelesaikan 4 modul itulah yang akan saya bagi atau saya share dan kita komunikasikan bersama-sama pada hari ini dengan teman-teman guru PTS dan guru saya. Yang pertama, pelatihan guru penggerak itu dibuka dengan pengenalan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah fondasi utama kurikulum baru yang diterapkan di negara dari Kemdikbud. Apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu pada intinya adalah bagaimana menjadikan pendidikan di sekolah itu menjadi sesuai dengan kontrak asas, di mana dapat kita ketahui bersama bahwa masing-masing anak lahir dengan kontraknya masing-masing. Masing-masing anak lahir dengan karakternya masing-masing. Masing-masing anak lahir dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada anak yang lahir hanya punya kelebihan. Tidak ada anak yang lahir hanya punya kelemahan. Semuanya pasti berkesinambungan. Itulah yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita akan menyelenggarakan atau memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi kita dengan berdasarkan kontrak anak itu dengan penuh kasih sayang. Bagaimana menyelenggarakan pendidikan dengan penuh kasih sayang itu adalah menyelenggarakan pendidikan yang memanusiakan manusia. Bagaimana masuk memanusiakan manusia? Kalau anak itu masih seusia demikian, maka diberikan pembelajaran yang memang cuma bisa ditangkap manusianya. Diberikan pembelajaran yang sesuai dengan dunianya. Nah, kita di sini berada di lingkup sekolah dasar. Yang paling perlu kita ingat di sekolah dasar itu adalah dunia bermain bagi anak. Waktunya memang mereka bermain. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk tidak bermain. Yang justru harus kita lakukan adalah bagaimana kita membuat anak itu bermain di dalam pembelajarannya. Jadi dia tidak merasa dirinya belajar secara terpaksa. Dia tidak merasa dirinya belajar secara wajib, tapi dia justru merasa dirinya sedang bermain. Nah, di dalam permainan itu ternyata kita bisa jadikan pembelajaran pengetahuan sehingga mereka menangkap pengetahuan itu secara tidak langsung tapi terserap
karena kita menyelenggarakan sesuai dengan dunia anak itu. Inovasi dalam berkarya, salam guru penggerak. Cita-cita Berbagi budaya positif seperti yang akan kita lakukan hari ini adalah bagaimana kita melakukan pembiasaan-pembiasaan di dalam pembelajaran kita yang bersifat positif. belajar Pancasila. Dalam pelatihan guru penggerak yang kita pelajari atau yang saya ikuti, ada beberapa macam budaya-budaya positif yang saya dapatkan atau yang diberikan kepada kami yang harus kami capai. Yang pertama adalah tentang paradigma belajar, kemudian konsep disiplin, kemudian pembentukan keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar seperti yang saya singgung tadi di awal adalah bagaimana kita menyelaraskan pola pikir kita bahwa pembelajaran itu harus disesuaikan dengan usia anak. Jangan lagi kita melakukan pembelajaran konvensional atau pembelajaran zaman dulu yang hanya memberikan materi kepada anak tanpa memikirkan psikologis anak, tanpa memikirkan usia anak. Itu adalah paradigma belajar yang sangat perlu kita pahami. Kita harus memastikan bahwa di dalam ke-13 itu kita sudah digenjot bagaimana menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid di dalam ke-13. Nah, kenapa diperbaharui lagi menjadi kurikulum merdeka? Ternyata hanya berpusat pada murid itu masih kurang. Kenapa masih kurang? Karena kita belum bisa membantu anak bagaimana dia belajar dengan bahagia. Berpusat pada murid, mungkin anak bisa menjadi percaya, mungkin anak bisa menjadi pionir di kelasnya. Akan tetapi belum tentu dia bisa belajar dengan bahagia. Sedangkan kita tahu bersama bahwa anak usia sekolah dasar itu adalah usia bermain. Kemudian budaya positif yang kedua adalah disiplin positif. Bagaimana yang dimaksud disiplin positif? Lambat laun, seiring berjalannya waktu, karakter peserta didik kita juga berubah. Tapi perubahan karakter yang ada di masyarakat tidak dapat kita pungkiri bahwa peserta didik kita itu semakin berkurang moralitasnya, semakin berkurang karakter positifnya. Nah, disiplin positif di sini adalah bagaimana kita menghadirkan kembali karakter yang sebenarnya menjadi ciri khas bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang sopan dan santun. Itu adalah karakter yang diakui oleh bangsa lain, tapi sekarang sudah perlahan meninggalkan negara kita ini. Contoh, saling menghormati. Sangat sering kita ditemukan di jalan atau di sekolah saja. Ada siswa kita, baik, Paula, Tri, itu sebenarnya tidak bagus. Ya, itu adalah karakter negatif dari anak. Kenapa? Karena dia merasa dirinya sebaya dengan gurunya. Padahal kita harus menghadirkan bahwa kamu siswa dan saya guru. Kalau dia menyapa kita dengan baik dan sopan, halo Pak, Assalamualaikum, menyelami kita, itu kan bagus. Tapi kalau dia terlihat Pri, nah, itu karakter yang perlu kita hadirkan kembali perubahannya dan harus kita biasakan di sekolah kita. Kemudian nomor 2, mengidentifikasi motif di balik tindakan anak. Hal ini sering sekali kita lupakan ketika anak-anak berbuat salah di dalam pembelajaran kita. Ada anak misalnya melakukan sesuatu di kelas, kita tidak boleh berpikir apa sebenarnya latar belakang ini saya, apa sebenarnya yang terjadi di keluarganya, apa yang terjadi di lingkungannya, apa yang terjadi kemarin, atau apa yang terjadi tadi pagi sebelum ke sekolah. Siapa tahu tadi pagi dia dimarahi di sekolah, akhirnya sampai sekolah justru menjadi usil kepada temannya. Kita kadang lupa menanyakan apa seperti itu, tetapi ketika ada anak yang melakukan tindakan yang kurang benar, langsung kita hukum. Nah, itu juga perlu dibiasakan kembali, dijadikan sebuah disiplin yang baru. Oke,
Hadirkan komunikasi yang efektif. Posisi guru memang terkadang harus menjadi teman, tapi tidak bisa selalu berposisi sebagai teman. Posisi guru harus sesekali menjadi orang tua. Posisi guru harus sesekali menjadi teman. Posisi guru harus sesekali menjadi pemimpin atau atasan di dalam kelas. Kenapa? Karena kita harus melihat di mana posisi kita ketika menghadapi anak, sehingga terjadi komunikasi yang efektif. Apa yang ingin kita sampaikan dapat tersalurkan dengan baik. Apa yang harus anak lakukan dapat dilakukan dengan sesuai prosedurnya. Nomor 4, disiplin mengajarkan. Mengajarkan di sini bukan sekedar memberikan pelajaran, tapi terkait perilaku, terkait bagaimana proses-proses dari contoh-contoh tindakan-tindakan tertentu. Hal paling simpel, misalnya ada anak yang ketika istirahat masih makan pakai tangan kiri, sementara kita dianjurkan menggunakan tangan kanan. Itu hal paling simpel dan harus kita disiplinkan. Kemudian nomor 5, memberikan dorongan. Disiplin memberikan dorongan. Kita harus membuat anak berani saat kehidupan. Kita harus memberikan ruang kepada anak untuk berani percaya diri. Di pembelajaran saya sudah terapkan sejak mengikuti guru penggerak ini. Di pembelajaran saya, setiap hari atau setiap pertemuan beda yang memimpin doa. Setiap pertemuan beda yang memimpin semangat. Kadang saya masuk di kelas, saya suruh berdoa, langsung ke kelas berdiri. Hal-hal seperti itu langsung saya ganti ke orang lain. Karena saya tanya, siapa yang berani memimpin doa? Justru yang tidak angkat tangan yang akan saya tunjuk memimpin doa. Karena memang tugas kita di sini, memang tugas kita memberikan dorongan supaya anak kita ini berani tampil, bukan yang itu kok, dan selalu rajin ini pemian terus. Kemudian budaya positif selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Ini adalah sesuatu yang baru dan ujung dari menjadi. Ya, kita lanjutkan. Pembentukan keyakinan kelas. Ini adalah sesuatu yang baru yang dihadirkan dan diharapkan dicapai di kurikulum Merdeka sebenarnya. Saudara-saudara, dulu kita mengenal tertib di dalam kelas kita. Apa bedanya tata tertib dengan keyakinan kelas? Tata tertib itu guru sendiri yang menyusun. Keyakinan kelas kita menyusun dengan murid. Tata tertib itu bersifat menghukum yang sanksinya tidak disepakati bersama, dan bukan siswa yang memiliki sanksinya. Dalam keyakinan kelas, siswa sendiri yang memiliki sanksinya, tapi disepakati di awal pembelajaran. Ini bisa juga dilakukan ketika kita melakukan asesmen, yang memang itu adalah bagian dari kurikulum Merdeka. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Pembentukan keyakinan kelas dilakukan dengan melihat apa sih pelanggaran yang biasa terjadi di dalam proses pembelajaran kita. Dalam proses pembelajaran kita, contoh mungkin di saya di olahraga, kadang siswa saya suruh berbaris, masih ada yang lari-lari. Kadang saya menjelaskan, apalagi karena memang di lapangan bersifat terbuka, suara atau polusi suara sangat banyak. Saya menjelaskan, siswa balik-balik melihat tempat lain atau orang lain. Hal-hal itu
setelah saya amati, kemudian di awal semester saya jadikan kesepakatan kelas. Dan saya tanya kepada siswa, kalau ada yang saya suruh baris masih lari-lari, kalian mau hukumannya apa? Secara sistematis karena ini olahraga pasti siswa bilang push up Pak, sit up Pak, lari keliling lapangan Pak. Nah, saya tidak mau yang seperti itu karena itu bersifat menghukum. Sedangkan yang kita butuhkan adalah yang bersifat membangun. Nah, saya kadang tawarkan di kelas 4 perkalian apa yang sudah kalian hafal? Sudah sampai perkalian 3 Pak misalnya. Ya sudah. Kalau begitu, kalau disuruh berbaris tidak berbaris atau masih lari-larian, kalian hafal perkalian 3 saja. Yang hafal yang kalian hafal saja. Tapi sisi positifnya adalah di depan temannya, tampil di depan temannya. Mungkin kita bilang, sudah hafal nih. Iya, tapi itu justru mengajarkan mereka untuk berlari. Kemudian apalagi untuk siswa yang misalnya tidak mengerjakan tugas, saya tawarkan apa hukumannya Pak? Ada siswa yang mau tugasnya dikerjakan 2 kali lipat. Oke, semuanya sepakat dan itu bagus. Kenapa? Karena kita melatih siswa kita juga untuk mengerjakan tugas dan berlatih mereka bertanggung jawab tentang apa yang sudah diberikan. Budaya positif yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengenal kebutuhan dasar manusia. Inilah yang saya paparkan di awal tadi, di awal presentase atau sosialisasi ini. Semua manusia lahir dengan kebutuhan untuk bertahan hidup. Tidak dapat dipungkiri. Baru lahir, pasti langsung mencari asing. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang. Tidak dapat dipungkiri bahwa bayi yang baru lahir pasti mencari orang tuanya. Tidak ada ibunya di sampingnya, pasti menangis karena mereka ingin merasakan kasih sayang, ingin selalu disayang. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Ini yang sering kita lupa. Menghadirkan pembelajaran, kita menghadirkan apa yang harus menurut kita, bukan berdasarkan dunia yang ada. Kita tidak memberikan kebebasan kepada mereka untuk berkreasi. Saya di awal pembelajaran, saya melakukan sebuah asesmen. Siswa yang saya tanya, hari ini kalian mau belajar apa? Itu salah satu bentuk asesmen saya. Dan memberikan kebebasan kepada anak, saya juga akan melihat, ternyata anak-anak saya sukanya belajar ini. Terkadang kita terlalu menuntut siswa kita sampai kita lupa bahwa anak ini harus memiliki sisi kreativitasnya sendiri. Kebutuhan tentang penguasaan. Kita lahir dibekali kemampuan tentang kebiasaan atau penguasaan ini. Kita lahir awalnya kita diberikan penguasaan bagaimana caranya belajar meminum ASI. 4 tahun kita sudah menguasai bagaimana cara duduk. 6 tahun kita menguasai cara berjalan, dan itu adalah kebutuhan. Memang kita butuh. Tidak mungkin kita tidak butuh untuk penguasaan. Itu masih contoh kecil. Nah, ketika dewasa, penguasaan semakin bertambah. Life skill yang kita butuhkan masih bertambah. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Bagaimana di sini kita harus memberikan kepada siswa kita pembelajaran yang menyenangkan. Ini adalah hal yang paling utama yang dibutuhkan baik dari guru penggerak maupun dari guru merdeka. Kita menghadirkan pembelajaran yang membuat siswa merasa senang, bukan membuat siswa merasa jengkel ketika diberikan pembelajaran. Karena sering terjadi seperti itu. Untuk kita memberikan materi,
yang tidak sesuai dengan kehidupannya siswa, tidak sesuai dengan kontraknya siswa, tidak sesuai dengan usianya siswa. Kita ciptakan merdeka belajar, salam guru penggerak, agen perubahan dalam pendidikan, salam guru penggerak, lahirkan trofi Kemudian yang harus Pancasila, berhubungan dengan ketahui bersama, lahirkan trofi di dalam guru penggerak itu kami diberikan materi tentang posisi kontrol guru. belajar Pancasila. Nah, nanti kita simak bersama-sama kita sudah berada di level apa. Di 5 posisi kontrol ini ada 3 posisi kontrol yang negatif atau tidak baik atau tidak seharusnya dimiliki oleh guru, dan ada 2 posisi kontrol positif. Posisi kontrol positif itu adalah di mana posisi guru seharusnya. Yang mana yang negatif? Dan negatif adalah yang 3 yang di atas. Kontrol sebagai penghukum, kontrol sebagai pembuat siswa merasa bersalah, dan kontrol sebagai teman. Itu semuanya masih masuk ranah kontrol negatif dan tidak diharapkan guru berada di posisi itu. Di mana kita diharapkan berada? Di posisi kontrol positif, yang mana ada 2 di bawah, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, silakan kita simak bersama, kemudian kita memikirkan bahwa sebenarnya saya berada di mana. Posisi kontrol sebagai penghukum. Kontrol guru sebagai penghukum adalah menempatkan dirinya di mana semua masalah siswa langsung saja dikasih hukuman. Yang paling lambat selesai, jangan istirahat. Langsung memberi hukuman. Dan tidak tahu, dia tidak menyelesaikan tugasnya, berdiri di depan. Itu memberikan hukuman. Itu yang paling buruk, dan tidak diharapkan guru berada di level seperti itu. Memberi rasa bersalah. Kita membuat siswa merasa seakan-akan dirinya sangat bersalah melakukan sebuah tindakan. Siswa melakukan kesalahan di kelas, langsung kita bilang, astaga, kamu berbuat begini, nanti guru dimarahi sama kepala sekolah. Siswa merasa dirinya, astaga, gara-gara saya ini guru dimarahi. Nah, itu sebenarnya tidak bagus. Itu kita tidak diharapkan di posisi ini. Nah, kalau kamu tidak mengerjakan tugas sekolah, nanti orang kamu bilang guru mengajarkan apa kamu di sekolah. Kita membuat seolah-olah siswa yang tidak mengerjakan tugasnya merasa terlalu bersalah dan gurunya akan dimarahi oleh orang tuanya. Kita tidak diharapkan berada di posisi itu. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Posisi guru sebagai teman itu tidak diharapkan. Kenapa tidak diharapkan? Karena ada beberapa orang guru yang di dalam kelasnya siswa itu dianggap sebagai teman, sehingga ketika siswa itu melakukan sebuah kesalahan, dia tidak berani menegur siswa itu karena merasa terlalu sayang, karena merasa terlalu sebagai temannya. Jadi dia tidak mau siswa itu merasa bersalah. Bahkan karena ini juga bisa kita dikenal bahwa guru itu memiliki anak kelas di kelasnya. Bahkan tidak jarang yang salah itu sebenarnya yang dianggap teman ini atau yang dianggap anak kelas ini, tapi justru orang lain yang dimarahi. Padahal yang salah itu. Makanya tidak diharapkan guru memiliki posisi sebagai teman. Sekali-sekali memang perlu untuk mengetahui masalah anak, mungkin perlu, tapi posisi kontrol yang menjadikan kita sebagai teman tidak diharapkan ketika anak membuat kesalahan. Kemudian posisi kontrol selanjutnya adalah pemantau. Nah, ini sudah bergeser mulai diharapkan, tapi masih agak kurang. Tapi kalau sudah ada di sini, kata fasilitator saya, itu sudah lumayan cukup. Kenapa? Guru yang bersifat sebagai pemantau memberikan tanggung jawab kepada siswanya yang melakukan kesalahan untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi dia sudah mengajarkan kepada siswanya bagaimana cara bertanggung jawab terhadap masalahnya.
tapi masih kurang. Kenapa kurang? Karena perbedaannya dengan posisi kontrol selanjutnya, yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer, selain dia mengajarkan siswanya bertanggung jawab sebagai kesalahannya, dia juga membantu dan mendorong membukakan jalan, tapi tidak secara langsung. Contoh mungkin ada siswa tak berkelahi, kita biasanya mungkin cuma hukum dua-duanya. Kita tidak sampai pada tahap mendamaikannya. Tahap mendamaikannya itu sudah berada di tahap sebagai pemantau tadi. Tapi sebagai manajer itu sampai ke tahap bagaimana anak ini bisa berkelahi, apa yang bisa diselesaikan atau diambil hikmah dari itu tadi, sehingga anak ini kedepannya tidak berkelahi lagi. Itu yang diharapkan. Kemudian yang terakhir ada istilah segitiga restitusi. Ini adalah kesinambungan dari kesepakatan kelas yang tadi kita bicarakan. Kesepakatan kelas yang tadi kita bicarakan adalah tindak lanjut atas segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah konsep penyelesaian masalah yang dihadirkan di pelatihan Bagaimana segitiga restitusi itu bekerja? Ada 3 tahap dan tidak boleh bertukar, harus berurut. Yang pertama menstabilkan identitas. Kita membuat siswa sadar bahwa siapa dia, siapa yang ada di depannya, dan apa yang harus dilakukan oleh dia. Harusnya dia sebagai siswa itu seperti apa, akhirnya sebagai siswa itu sudah seperti apa. Itu dulu yang kita hadirkan ketika menghadapi siswa yang bermasalah. Nah, setelah kita meyakinkan dia bahwa dia posisi adalah siswa, pilihan di sekolah adalah belajar dan lain sebagainya, kita sudah masuk ke tahap kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita mulai menanyakan, kenapa kamu saya panggil? Kamu tahu apa masalahnya? Kira-kira kenapa bisa terjadi ini masalah? Itu kita validasi semua apa yang menjadi penyebab. Kemudian yang terakhir, penyelesaian masalah, yaitu menanyakan keyakinan. Kita sudah menanyakan bagaimana nanti kamu menyelesaikan masalah ini. Karena kamu berbuat masalah ini, bagaimana cara kamu menyelesaikannya. Dan yang terakhir, bagaimana tahapan kamu ke depan. Apa yang kamu akan lakukan ke depan setelah adanya masalah ini. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menteri atas berbagi budaya positif kepada kami guru-guru pimpinan SD Mencari 2. Sebentar yang akan kami lemparkan itu materi yang kami akan adakan tanya jawab beberapa guru tentang berbagi budaya positif. Ini sangat bagus sekali ya, karena sesuai dengan visi misi Bapak Wali Kota kita dengan 18 revolusi pendidikannya yang mengarahkan kita untuk menciptakan sekolah yang inovasi, bagaimana meningkatkan karakter anak. Meningkatkan karakter anak ini tidak lepas dari Ki Hajar Dewantara, ya Bapak Ibu ya. Ki Hajar Dewantara ini dalam pendidikan guru penggerak itu 3 pilar, ada soko gurunya, ada tiangnya tadi yang dijelaskan oleh Pak Febri, yaitu 1 ingasa sang teladan, di depan memberi teladan, ing mati yang mengungkarso, yang di tengah memberi dorongan, berpuri handayani, di belakang memberi dorongan ya. Kalau yang di tengah tadi memberi bimbingan ya, terbalik ya. Itu bimbingan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara yang tadi dipaparkan oleh Pak Febri. Dan dibahas tadi Pak Febri itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1 kebutuhan untuk bertahan hidup, 2 kasih sayang dan rasa diterima di masyarakat atau di lingkungan sekolah, 3 kebebasan. Tapi kebebasan ini yang terukur ya, harus bimbingan karena anak-anak itu harus membimbing ya. Dari pemaparan Pak Febri
4 penguasaan, dan 5 kesenangan. Bagaimana anak itu kesenangan? Ini bagus sekali ya, apalagi dengan begitu dari restitusinya Pak Febri yang didapatkan di Guru Penggerak. Alhamdulillah bagus sekali. Saya sebagai pimpinan di sekolah ini sangat mendukung sekali. Kita percepat waktu. Saya inginkan ada bagaimana ada feedback, ya, bagaimana kita bisa berdiskusi atau sharing. Ya, kalau berdiskusi sharing pasti kita akan menyelesaikan suatu masalah. Makanya ini tadi saya ambil temanya in-house training, IHT, bukan workshop. Kenapa? Karena Pak Febri sendiri sebagai guru inovator di sekolah SD, UPT, SPM, SD Negeri Gunung 2 adalah guru di SD negeri ini. Saya harapkan guru-guru juga tertular. Ada kira-kira Bapak Ibu, saya buka pertanyaan. Ada yang memberikan pertanyaan atau tanggapan, ataukah ada yang rasa-rasa ingin ada untuk menjelaskan masalah yang dihadapi di sekolah. Saya persilakan Bapak Ibu guru, silakan siapa yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu guru, siapa? Bu Nuralia, Bu Nuralia, ya, silakan Bu Nuralia, silakan. Inovasi dalam berkarya, salam guru penggerak. Kita ciptakan merdeka belajar, salam guru penggerak. Makasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit hal yang ingin saya tanyakan, bisa tolong kembali ke slide-nya di keyakinan belajar. Salam guru penggerak, salam untuk semua. Majukan pendidikan kita, maju bersama. Ya, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tadi dari pemaparan Pak Febri, keyakinan kelas itu berbeda dengan tata tertib. Kalau mungkin bagi saya itu keyakinan kelas sama dengan apa itu tempat belajar. Nah, bagaimana seandainya di dalam kelas itu ada siswa sudah berulang-ulang kali melakukan kesalahan itu, mungkin pikirannya begini, saya sudah tahu hukumannya seperti ini sanksinya, bahkan nggak apa-apa ya, saya ulang. Atur, menurut Bapak solusinya itu bagaimana supaya siswa itu berhenti atau mengurangi setiap kesalahan yang dilakukan. Terus yang kedua, apa tadi, 5 kontrol, ya posisi kontrol guru yang memberi rasa bersalah. Kan 3 posisi penghukum, memberi rasa bersalah dengan teman. Menurut pemaparan Bapak tadi itu 3 posisi negatif. Kalau menurut saya yang memberi rasa bersalah, misalnya ada satu kejadian yang mengharuskan kita sebagai guru mengeluarkan satu argumen agar supaya kesalahan yang dilakukan anak itu bisa bagi dia, betul, saya melakukan kesalahan ini. Itu kan memberi rasa bersalah. Nah, bagaimana kalau menurut saya itu memberi rasa bersalah mungkin bisalah sekali 2 kali kita gunakan untuk memberi rasa aman kepada siswa, memberi agar siswa juga itu bisa merubah sifat dan karakternya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuralia, ya, atas pertanyaannya, yaitu ada 2 ya, tentang mengatasi anak-anak. Bagaimana sih caranya mengatasi anak-anak yang selalu berulang-ulang di dalam kelas melakukan melakukan
kesalahan-kesalahan yang dianggap gurunya ini bisa membahayakan teman-temannya atau mengganggu di dalam kelas. Dan bagaimana caranya posisi kontrol gurunya? Gurunya segini bagaimana? Kira-kira di Pak Febri bagaimana menjelaskan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi Bu Nurlia? Barangkali kita bisa membantu Pak Febri untuk sharing ke depannya. Silakan Pak Febri untuk menjelaskan. Ya, saya tidak menjelaskan. Saya cuma berbagi apa yang saya dapat ketika saya mengikuti pelatihan guru penggerak. Yang pertama, bagaimana kalau ada siswa yang berulang kali melakukan kesalahan yang sama dan tidak memiliki atau tidak ada perubahan setelah kita berikan atau kita terapkan keyakinan kelas. Disinilah perlunya ada segitiga restitusi. Kenapa? Segitiga restitusi itu sebenarnya adalah pendekatan secara individu atau face to face. Jadi bukan dilakukan di kelas, bukan dilakukan di depan teman-temannya, karena kita menghindari anak itu merasa malu. Jadi kalau ada siswa yang sudah bermasalah, kita panggil, mungkin di ruang guru kita punya ruangan, atau ketika misalkan jam istirahat kita panggil, bicara berdua yang tidak didengarkan oleh teman yang lain. Kemudian kita lakukan konsep segitiga restitusi, karena konsep ini yang dihadirkan adalah pendekatan dari hati ke hati. Kita mungkin perlu tahu dulu, ini siswa saya kenapa sebenarnya bisa begini, sudah berulang kali menjalankan sanksinya sendiri, tapi masih tetap tidak ada perubahan. Jadi kita perlu tahu latarnya. Nah, kemudian setelah itu kita juga perlu tahu tindakan apa yang ke depan akan kita lakukan. Nah, konsep untuk mengetahui semua hal itu sudah dihadirkan di pelatihan guru penggerak, yaitu kami memberikan tentang konsep segitiga restitusi. Kemudian saya lanjut ke yang kedua, yaitu posisi kontrol membuat merasa bersalah. Membuat siswa untuk tahu apa kesalahannya itu adalah wajib. Memang betul, kita harus membuat siswa untuk tahu apa kesalahannya. Dan itu juga ada di konsep segitiga restitusi tadi. Yang tidak diharapkan adalah membuat siswa merasa bahwa dia terlarut di dalam masalah itu. Dia merasa terlalu dalam bahwa oh memang ini saya yang salah, sehingga muncul dampak negatif yang tidak diharapkan. Muncul dampak negatif, muncul rasa minder dan lain sebagainya. Saya rasa itu yang saya bisa bagikan sesuai dengan apa yang saya dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Febri. Dan saya tambahkan sedikit tentang yang pertama juga saya sebagai guru, bahwa di dalam kelas itu memang banyak sekali siswa yang bermasalah. Inilah gunanya bahwa kita itu melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk mendapatkan informasi siswa. Jadi bukan saja siswanya, harusnya gurunya juga untuk memperbaiki diri ke depannya, untuk memperbaiki lagi bagaimana diri kita untuk memberikan pembelajaran yang baik kepada anak. Ini ada tadi penjelasan Pak Febri tentang posisi kontrol guru, itu bagus sekali. Bisa jadi juga siswa itu bermasalah karena gurunya, ya Pak Febri. Itu memang dibilang tadi posisi kontrol guru, bagaimana guru mengontrol kelas, bagaimana guru melaksanakan manajemen kelas, ya itu yang dimaksud tadi posisi kontrol gurunya. Jangan sampai siswanya, karakter siswa ini kenapa selalu nakal dan berulang, ada apa? Barangkali gurunya tidak memperhatikan, karena di situ kan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah itu tadi yang biasanya ada guru yang kurang perhatikan. Insya Allah kalau kita di sini, insya Allah diperhatikan semua ya Bapak Ibu ya. Nah, ada lagi masalah pertanyaan? Tidak ada? Sudah? Pak Guru barangkali Bapak Guru atau siapa? Tidak ada masalah di kelasnya? Sudah? Kalau sudah puas semua atas kegiatan hari ini saya tutup, dan Bapak Febri saya terima kasih atas pemaparan, atas sharing kita di hari ini, bagaimana kita membuka cakrawala berpikir kita sebagai pendidik untuk mengatasi apa yang terjadi di sekolah kita. Insya Allah ilmunya ini kita bisa bernilai ibadah dan bisa mengubah siswa kita ini menjadi anak-anak yang berkarakter mulia. Dan karakter mulia ini kita harapkan kan ada 5 ya, Bapak Ibu ya.
yang ada di kurikulum itu karakter yang tidak timbulkan itu satu religius, dua nasionalis, tiga mandiri, empat gotong royong dan integritas. Itu ya Bapak Ibu Guru, ya saya akhiri pertemuan kita pada pagi ini. Jadi kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam untuk semua. Majukan pendidikan kita, maju bersama. Mari berbagi cerita untuk masa depan bangsa. Program guru penggerak, ayo kita sukseskan. Selalu bersama, bergandengan tangan, sehati sejiwa, songsong masa depan. Salam guru penggerak, berinovasi dalam berkarya. Salam guru penggerak, kita ciptakan merdeka belajar. Salam guru penggerak, agen perubahan dalam pendidikan. Salam guru penggerak, lahirkan profil pelajar Pancasila. Salam guru penggerak, salam untuk semua. Majukan pendidikan kita, maju bersama. Mari berbagi cerita untuk masa depan bangsa. Program guru penggerak, ayo kita sukseskan. Selalu bersama, bergandengan tangan, sehati sejiwa, songsong masa depan. Salam guru penggerak, berinovasi dalam berkarya. Salam guru penggerak, kita ciptakan merdeka belajar. Salam guru penggerak, agen perubahan dalam pendidikan. Salam guru penggerak, lahirkan profil pelajar Pancasila. Salam guru penggerak, berinovasi dalam berkarya. Salam guru penggerak, kita ciptakan merdeka belajar. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat sesuatu. Apa itu? Jadi Bapak tulis. Padin, apa Padin? Keyakinan kelas. Siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas yang akan kita buat? Siapa yang tahu kira-kira? Apa? Kerajinan. Yang lain? Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas adalah hal yang kita sepakati terkait aturan di dalam kelas kita. Jadi hal yang kita pelajari saat kita belajar. Contohnya, saya kasih contoh. Satu, tidak boleh ada yang makan saat belajar. Makan? Apalagi ada yang mau tambahkan? Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Oke, saya tulis ya. Satu, tidak belajar.
Apa lagi? Yusuf. Apa Yusuf? Jangan membuang sampah sembarangan. Bila Yusuf, jangan membuang sampah sembarangan. Sama, nomor 2. Masih ada yang lain? Kalau saya mengajar, ada yang juga jam 8 baru datang. Apa namanya itu? Apa namanya? Kalau terlambat diapain? Apa? Kalau kabar hari ini? Becky. Becky, kenapa saya panggil? Karena jadi kemarin kita kan sempat ulangan praktik senam cuci tangan, ya. Kemudian ini kan nilainya di situ rendah, ya kan? Kira-kira ini tahu kenapa nilainya rendah? Karena tidak hafal senamnya, ya. Sekarang saya tanya, kenapa Ainul tidak hafal senamnya? Karena pernah tidak hafal. Sebenarnya Ainul kenapa tidak ke sekolah waktu itu? Oh, Ainul demam. Tapi Ainul tidak datang dan Ainul tidak bertanya sama temannya tentang materi praktiknya, ya. Sebenarnya kita itu semuanya pasti bisa saja sakit. Kita bisa saja demam, ya kan? Bisa tidak ke sekolah. Pak Guru juga dulu pasti pernah sakit. Ya, teman-temannya ini yang lain juga pasti pernah sakit. Tapi bukan berarti kita tidak ke sekolah itu kita tidak mencari tahu apa yang terjadi di sekolah supaya kita tidak ketinggalan. Betul begitu? Sekarang saya mau tanya, ini cita-citanya jadi apa? Cita-citanya jadi dokter. Kira-kira menurut kamu nantinya supaya Ainul tidak lupa lagi atau Ainul bisa tahu pelajaran yang ketinggalan, kira-kira apa yang akan Ainul lakukan? Saya teman kalau oke. Saya sepakat dengan bahwa kalau Ainul tidak sekolah dan bertanya sama teman kalau ada materi yang ketinggalan, ya. Sekarang Ainul sudah bisa kembali ke kelas. Waalaikumsalam. Oh iya, duduk dah. Salsabila ya, kelas 4. Apa kabar hari ini Salsabila? Alhamdulillah, sehat. Oke, Salsabila. Minggu lalu kita baru PAS, ya. Tahu PAS? Ulangan akhir semester atau penilaian akhir semester. Ikutkan ulangan. Salsabila ikut ulangan. Tapi ada satu hal. Nilai rapor itu bukan cuma nilai ulangan yang dinilai. Nilai MIT atau PTS atau penilaian tengah semester juga masuk. Kemudian ada satu lagi, nilai tugas. Sekarang kira-kira Salsabila sudah tahu kenapa saya panggil? Belum tahu? Ini dicatatannya tahu dulu. Kelas 4, Salsabila ada tugasnya yang tidak dikerja. Ingat tidak? Ingat? Ingat kan ada tugasnya yang tidak dikerja? Sebenarnya saya mau tanya dulu, kenapa Salsabila tidak mengerjakan tugas? Oh, jadi biasa bilang malam baru mau dikerja. Terus kalau sudah seperti kalau sudah malam pasti tertidur. tertidur nih, kecapean.
Kira-kira itu tindakan benar atau tidak? Tidak. Nah, tindakan tidak benar. Nah, sekarang saya mau tanya, Salsabila ini cita-citanya sebenarnya jadi apa? Jadi dokter. Bagusnya lagi cita-citanya jadi dokter. Nah, Salsabila karena cita-citanya jadi dokter, pasti tahu kan dokter itu harus rajin belajar. Nah, termasuk rajin mengerjakan tugas, ya kan? Nah, kira-kira untuk memenuhi tugas-tugasnya ini Salsabila yang belum dikerja, sementara saya mau kerjakan di rapornya Salsabila, kira-kira apa yang harus Salsabila lakukan? Mengerjakan tugas dan aktif belajar. Mengerjakan tugasnya. Jadi saya Pak Guru masih kasih kesempatan, silakan dikumpulkan tugasnya yang belum dikerja, ya. Kemudian nanti ke depan di semester depan, kira-kira bagaimana Salsabila di pembelajaran nanti kalau ada tugas? Mengerjakan dan belajar aktif. Ya, berarti tidak telat-telat lagi tugasnya. Oke. Nah, saya rasa saya sepakat dengan hal itu bahwa penggerak agen perubahan dalam pendidikan. Salam guru penggerak, lahirkan profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila, lahirkan profil pelajar Pancasila. Salam guru penggerak, salam untuk semua. Majukan pendidikan kita, maju bersama. Betul. Pelajaran seperti apa yang kamu suka? Betul, suka belajar sambil menonton video. Kalau Mona belajar apa? Belajar. Oh, Mona suka belajar sambil bermain. Dan seperti yang ini. Oke, terima kasih ya. Bagaimana perasaan Kamila tentang pelajaran yang tadi dilakukan di kelas? Belajar sambil menonton video. Menyenangkan. Oke, duduk. Pikiran. Ya. Pikiran. Bagaimana perasaannya tadi tentang permainan yang dilakukan? Belajar dan melakukan permainan yang sangat menyenangkan. Oh ya. Semuanya. SD Gunung Sari 2, mantap.